Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Kita bertemu lagi pada mata kuliah dasar pemrograman praktikum yang ke-12. Nah, pada praktikum yang ke-12 ini kita membahas tentang materi array. Ya, sekali lagi ya, pada materi yang ke-12 ini juga memberikan beberapa petunjuk pengerjaan, yaitu dikerjakan dengan file terpisah ya. Seperti biasa kita akan menggunakan 3 file terpisah, yaitu tes app, mylib, dan global, di mana global ini bersifat opsional. Tes app berisi main program ya, untuk memanggil beberapa library ya. Jadi di dalam tes app ini memanggil beberapa library yang ada di dalam mylib.py. Mylib itu berisi fungsi-fungsi dasar untuk menyelesaikan kasus yang nantinya akan dipanggil pada dipanggil di tes app.py ya. Lalu global ini berisi variabel global, dan jangan lupa untuk menginisialisasi ya dengan nilai default untuk menandakan tipe data variabel tersebut. Ya, jadi di sini tes app, mylib, dan global dijadikan satu folder. Nah, kita langsung saja masuk ke kasus ya. Kasusnya di soal ya, pada praktikum yang ke-12 ini ya, sebetulnya ini mirip dengan praktikum yang ke-11, kasus yang kedua ya. Pada kasus yang kedua, praktikum yang ke-11, di sini diberikan suatu masalah terkait dengan array. Kalau pada kasus yang 11 itu terkait dengan list ya. Tapi pada kasus yang ke-12 ini ya, praktikum yang ke-12 ini terkait dengan array. Diberikan satu variabel X yang merupakan array ya, offload dari indeks 0 sampai dengan n-1, di mana n adalah batas atas array yang dapat diinput oleh user ya. Jadi di sini n adalah batas atas array yang akan diinput oleh user. Nah, pada bagian ini juga sama ya, mirip dengan sequential access yang sudah saya bahas pada materi teori. Ya, ini sama dengan sequential access dengan yang telah saya bahas pada materi teori pertemuan ke-12 array. Nah, lalu ya, di dalamnya itu ada beberapa perhitungan atau beberapa fungsi, yaitu jumlah seluruh array ya di sini, atau kita menggunakan sum ya. Di sini menggunakan sum, lalu menghitung rata-rata atau min dari array, lalu menghitung median, mencari terkecil, dan mencari yang terbesar. Catatan di sini ya, walaupun di Python itu sudah ada fungsi sum, fungsi len, fungsi min, fungsi max, di sini Anda diminta untuk menggunakan fungsi yang Anda buat sendiri ya. Fungsi yang Anda buat sendiri menggunakan teknik pengulangan. Lalu wajib membuat fungsi atau prosedur sesuai dengan poin A sampai dengan E ya. Penjelasannya di sini, penjelasan inputnya, input pertama adalah masukkan n ya, lalu masukkan setiap nilai array x ya, lalu outputnya di sini ya, output pertama adalah hasil penjumlahan elemen array, kedua rata-rata, ketiga ya median dari elemen array, keempat elemen terkecil, dan kelima adalah elemen terbesar. Contohnya ini ya, ada input 7, 2,5, 3, 4, 4, 7,5, 6, 0 ya. Di sini adalah nilai jumlah, nilai rata-rata, nilai
median, nilai terkecil, dan nilai terbesar. Ini adalah contohnya, ya. Contohnya untuk membuat. Nah, kita bisa gunakan saja langsung ya. Saya akan sajikan saja biar lebih mudah. Nah, di sini adalah salah satu coding sequential access yang setelah saya bahas di materi pertemuan yang ke-12. Ya, kita bisa gunakan fungsi ini. Ya, kita bisa gunakan fungsi ini atau coding yang salah satu ini. Atau kita juga bisa menggunakan coding yang ada di dalam contoh yang ini. Ini untuk tes app. Ya, ini untuk tes app. Tapi sebetulnya ini juga mirip ya. Ini juga mirip. Ini saya kecilkan ya. Nah, ini juga mirip ya sebetulnya. Di sini ada n input ya, di sini ada n inputnya. Lalu di sini ada x float n ya, ada deklarasi seperti ini. Ya, sebetulnya ini mirip ya, sebetulnya ini mirip, tapi kita juga bisa langsung menggunakan ini ya. Nah, mungkin di sini kita bisa kalau mau seperti ini ya, kalau mau seperti ini contohnya yang seperti ini kita tanpa menggunakan global ya, saya kira ini tidak perlu menggunakan global, tapi kalau Anda menggunakan contoh sekuensial yang seperti ini kita bisa menggunakan global. Ya, kalau ini kita bisa copy ya, kita bisa copy, kita masukkan ke global. Ya, masukkan ke sini dengan tujuan array yang kita buat itu sudah kita set ya, sudah kita set panjangnya 100 maksimalnya. Lalu nanti kita tentukan ya, nanti kita tentukan di sini panjang array yang ingin diisi ya, panjang array yang ingin diisi. Sebetulnya ini mirip ya, codingnya ini mirip sama persis ya. Bedanya kalau di sini kita membuat sesuai dengan deklarasinya itu sesuai dengan inputan. Kalau ini kita sudah tentukan maksimal nilainya 100 dan nanti jumlah indeksnya disesuaikan dengan jumlah indeks yang ingin diinput itu disesuaikan dengan nilai n. Sebetulnya mirip dengan ini ya. Nah, saya mungkin gunakan yang ini saja ya. Sebetulnya ini sangat mirip, tapi nanti kalian kalau ingin menggunakan contoh kode program yang ini silahkan ya, silahkan Anda bisa gunakan ya, Anda bisa modifikasi sendiri, tapi saya akan memberikan contoh di sini menggunakan dari sequential access agar kalian bisa memodifikasi sesuai dengan contoh kode program yang mylib seperti ini ya. Nah, ini ya, mungkin saya demokan dulu. Jadi global ya, kalau ini kan kita bisa menggunakan global nih. Global sama diisi nmin, nmax, lalu t ya. Kalau kalian ingin menyamakan variabelnya x ya boleh, tapi di sini saya menggunakan t dulu ya. Jadi di sini kita ganti float ya, float kali nmax. Jadi di sini kita siapkan array sepanjang 100. Oke ya. Nah, lalu di sini ya, di mylib ini sesuai dengan ini ya. Ini kan import mylib ya. Di sini ada import mylib. Lalu kalau kita menggunakan global yang kemarin gimana? Kita bisa menggunakan global juga, import global ya. Cara import kita bisa menggunakan from, bisa menggunakan import. Mungkin saya lebih senang menggunakan from ya, agar tidak terlalu banyak penulisan ya. From global ya, import binar seperti ini.
Lalu ini juga sama, from mylib ya, import. Nah, kita bisa gunakan semua coding yang ada di dalam mylib dan global. Ini global sudah ada, ya, globalnya isinya ini, dan mylib kebetulan belum saya isi, ya, mylib masih kosong. Ini ya, lalu di tes app kita tinggal isi seperti ini. Ya. Saya sesuaikan dengan sequential access ya di sini ya. Berarti kita gunakan while ya. While n tidak sama dengan ya, kita tentukan n-nya ya, berarti ya. Menentukan n-nya berarti ini kita bisa copy dulu. Ya, n sama dengan 0. Kalau kita ingin cetak t-nya ya, berarti jangan lupa tentukan global. Ini kalau kita ingin cek dulu ya, Nah, kita coba jalankan di sini ya, kita jalankan. Nah, ini artinya variabel globalnya itu sudah nyambung ya. T-nya sudah kita bisa print di global ini, sudah nyambung ya, sudah bisa kita print di sini. Lalu kita tentukan ya, tentukan panjang array yang ingin diisi. Sebetulnya ini mirip ya, mirip panjang array yang ingin diisi, jumlahnya berapa, dimana ini harus 1 sampai dengan 100. Ya, sedikit berbeda dengan ini ya, tapi tidak masalah ya. Nah, lalu yang berikutnya ya, yang perlu kita buat adalah fungsi sum ya, fungsi sum. Nah, kita bisa copy fungsi sum-nya di sini, kita masukkan ke mylib. Nah, fungsi sum seperti ini sebetulnya ini sudah saya bahas di kasus 2 ya. Nah, ini fungsi sum, sudah ada fungsi sum ya. Lalu sudah ada fungsi max, min, median ya, dan AVG. Nah, saya ingin coba copy saja ya di sini ya, dan mudah di mylib ya. Saya akan gunakan ini saja. Kalau Anda lihat di sini ya, sum L ya, karena kita menggunakan variabel global berarti kita bisa gunakan globalnya ya. Tidak perlu menggunakan parameter karena sudah ada di variabel global. Ya, karena sudah di variabel global kita tidak menggunakan parameter. Tapi kalau tidak menggunakan variabel global ya kita menggunakan parameter. Ya, jadi parameter ini bisa kita hapus karena kita sudah menggunakan variabel global. Nah, karena di sini global T ya, di sini kita ganti dengan global T. Ini kan namanya T bukan L. Lalu yang berikutnya di sini kita ingin mengcopy ya, input ya tadi ya, input dulu ya. Tadi input array, masukkan ini tadi ke sini ya. T-nya karena T-nya sudah global ya, berarti kita sesuaikan ke I seperti ini ya. Kita akan masuk global T ya, karena T ya seperti ini. Saya pindah saja di sini ya. Nah, agar sesuai ya. Jadi ini saya masukkan di sini, dia ambil dari global ya. Ini global T, global admin. Nah, biar adminnya juga dapat global. Adminnya kan 0 ya. Nih admin 0 ya.
Ini N ya, ini I, tidak ada global, yang global hanya T dan N min. Lalu yang berikutnya ya, yang berikutnya ini mungkin ini kan sudah ada penjelasannya, ada iterasi ya. Sebetulnya iterasinya juga ada di sini. Nah, ini akan ini saya buka ya, saya open ya. Nah, pada kasus 2 ada pengecekan L is not none ya. Tapi pada kali ini seharusnya tidak perlu dengan L is not none. Ya, tidak perlu dengan L is not none. Karena di sini kita bisa gunakan ini ya. Langsung saja karena dia kan sudah ada isinya. Ya, sudah ada isinya. Yang berbeda di sini ya, ini adalah nilai N-nya. Ya, kita malah gunakan nilai N di sini. Ini N ya. Saya mungkin gunakan nilai N saja di sini. Ya, saya gunakan nilai N ya. Karena yang dibutuhkan di sini adalah N-nya itu jumlahnya berapa ya. N itu kan panjang yang ingin diisi ya kan. Lalu di sini for I in range ini untuk menginputkan ya, untuk menginputkan berarti kan N minnya 0, N-nya berarti kan ditentukan 0 antara 1 sampai dengan 100 lalu kita isi. Selanjutnya di sini kita ambil fungsi sum ya, sum elemen. Sum L di sini kita gunakan variabel N. Karena di sini fungsi ya, karena di sini fungsi kita kan menggunakan return ya, disuruhnya menggunakan return. Nah, di sini kita masukkan ke kasih nama apa ya, jumlah nilai array. Saya kasih nama variabel ini untuk menyimpan ya. N berarti kan yang masuk ke sini ya, jadi N saya masukkan ke sini ya, N. Berarti di sini loopingnya ya, loopingnya akan saya sesuaikan ya, loopingnya akan saya sesuaikan. Kita gunakan for I in range ya, kita N min, N sama ya. For I in range N min, N ya. Jadi kita bisa masukkan ini ya, for I in range N min, N. Lalu kita bisa masukkan ini ya, T ke I ya. Dan yang dihitung adalah T ke I. Nah, di sini ada global T, lalu ada global N min. Ini ya, saya ngambil dari sini ya, N min. Berarti N minnya 0. Lalu ini untuk SL itu untuk tempat menampung nilai sum seperti ini ya. Ini berarti kan sudah dia ngambil nilainya ya, berarti di input terus dia looping ya. Berarti ini saya hapus, saya hilangkan seperti ini untuk nilai sumnya. Lalu saya buat saya akan print di sini, print sum array sama dengan seperti ini, atau langsung masukkan ke sini aja. Nah, tidak perlu menggunakan variabel jumlah nilai array seperti ini ya.
Nah, ya, sekarang kita bisa coba jalankan tes app, jalankan lagi ya. Saya ulangi. Panjang array, ya, panjang array 1 sampai 100 saya isi 3. Indeks ke 0, 5. Ya, indeks ke 1 saya ulang lagi ya, ini harusnya float ya, karena saya sesuaikan karena T-nya itu float, jadi di sini juga harus float. Ya, saya sesuaikan. Ulangi 3. Indeksnya isi indeks ke 08, 19, 22. Nah, ini masih ada error. Ya, masih ada error. Admin is not defined. Ya, admin is not defined. Apa yang bikin error nih? Di global. Nah, di sini ya, ini belum ada importnya. Nah, kita gunakan import. Nah, seperti ini. Ya, ini ada 5, ada 8, ada 1. Hasilnya 14, betul ya? Sum, kalau kita sum 8 tambah 5 ada 13 tambah 1 14. Ini sumnya. Jadi kita bikin sum secara manual. Oke ya, berarti berhasil ya. Lalu yang berikutnya adalah apa itu tadi? Kita lihat berikutnya adalah hitung rata-rata. Nah, untuk menghitung rata-rata kita bisa gunakan ini kasus 2. Nah, tapi kita harus bikin, tidak boleh menggunakan fungsi len ya. Ingat, di sini Anda tidak boleh menggunakan fungsi len. Ya. Kita bisa gunakan, ini saya open. Ya, saya uncomment. Di sini ada L. Ya. Lalu kita bisa copy lagi ya. Seperti ini. Nah, kalau rata-rata berarti kan di sini sudah diketahui kan ada N-nya. Kita tidak perlu menggunakan ini sebetulnya. Kita sum L karena N-nya sudah diketahui. N itu kan panjang elemen yang diisi ya. Berarti kita bisa gunakan ini, kita copy ya. Kita copy sama global. Kita tidak perlu hitung ulang ya. Kita tidak perlu hitung ulang karena kita sudah bisa memanfaatkan ini ya, fungsi sum L. Ini saya hapus saja tidak apa-apa ya. Kita manfaatkan fungsi sum L aja. Ini menggunakan sum ln. Kalau kita bagi dengan n ya. Ini saya hapus berarti tidak perlu average. Pak seperti ini aja ternyata ya, dibagi dengan n. Oke, saya coba jalankan. Ini untuk L-nya, ini adalah AVG ya. AVG. Ini namanya AVGL ya. AVGL. Oke, coba jalankan. Array-nya 3, indeks ke 0, 8, 4, 6. Average-nya 6 ya, sama ya, betul ya. Jadi 8 tambah 4 tambah 6 itu jumlahnya adalah 18. 18 dibagi 3 adalah 6 ya. Mylib-nya isinya ini ya, sum L n dibagi n. Kita tidak menggunakan variabel global karena perhitungan ada di sum ya. N itu kan jumlah elemennya, sedangkan sum itu untuk menghitung isinya ya. Berarti kan n sudah diketahui sebagai counter.
Nah, soal yang berikutnya adalah menghitung median dari array ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, kelihatannya di sini masih salah soal juga. Median untuk yang ganjil itu tidak perlu di -1 ya, tapi untuk yang genap itu -1 ditambah yang dibagi 2, kita bagi nilai rata-ratanya. Ya, ini juga sudah ada di dalam kasus 2 yang kasus 2 pertemuan 11 ya. Kita bisa copy saja langsung di sini. Ya, lalu kita akan samakan dengan yang ada di mylib. Nah, di sini ya. Samakan, di sini kan menggunakan parameter n karena n-nya tidak ada di global ya. Globalnya berarti menggunakan t dan n-min. Nah, ini saya gantikan seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai median ya, karena di sini untuk sorting kalian kan pastinya untuk logika sorting akan cukup kesulitan. Ya, mungkin khusus di median ini saya menggunakan fungsi sort. Jadi ini sort, ini fungsi bawaan ya. Nah, karena di soal, lihat di soal, ini tidak boleh menggunakan fungsi build list seperti sum, atau len, atau min, atau max. Nah, karena tidak ada atau sortnya, saya menggunakan fungsi sort. Ya, saya menggunakan fungsi sort. Gunanya karena nilai median itu kalau tidak di sort, ini akan membuat mendapatkan nilai mediannya itu tidak sesuai. Ya. Ini sorry, ini harusnya kita ganti dengan T ya. Jadi ini T kecil saja, kecil, sort dari T. Berarti akan saya ganti juga di sini T besar. Ini saya ganti dengan T. Ya. Karena pasti tidak kosong, ya tidak kosong, berarti ini kita hapus. Ya, karena sudah dipastikan tidak kosong. Nah, ini akan saya pindah ke belakang yang mundur. Lalu di sini if len ya, lennya berarti diganti len t dibagi 2 modulo 2 sama dengan 1, maka return ya kita ganti dengan t kecil. Ya, berarti di sini menggunakan float. Ya, float. Terusnya bukan tetap integer ya, karena di sini array ya. Karena tadinya karena di dalam T itu float, maka kita ubah menjadi integer. Ya, kita menggunakan integer ini untuk mendapat indeksnya. Ya, ini kan indeksnya ya. Karena indeks itu tidak mungkin float, indeks itu integer. Kita gunakan fungsi, nah ini tidak boleh menggunakan fungsi len. Berarti kita ganti lennya sudah diketahui dengan ya, n dibagi 2. INTN dibagi 2. Ya, kalau n dibagi 2 dari ganjil, ini ya, 5 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 2,5. Karena integer, maka komanya hilang. Ya, karena indeks itu 0 ya sampai dengan 4. 0, 1, 2, 3, 4. Mediannya kan ada di 2 kan? Ya toh? Di sini ada 2, di sini ada 2, berarti mediannya 2. Benar ya, indeksnya kita ambil yang 2. Oke ya. Lalu jika genap, anggap aja di sini ada 4 ya. Ya, ini jumlahnya 4. 4 dibagi 2, dia akan masuk ke indeks yang sini. Ya. Nah, kalau 4 kan berarti ada 4 elemen nih. Bagi 2, hasilnya ini.
Tapi kalau kita minus 1 hasilnya ini. Kan berarti indeks ke-1 ditambah indeks ke-2 dibagi 2. Kan rumusnya seperti itu. Jadi indeks ke-1 ditambah indeks ke-2 dibagi 2. Nah ini berarti kan len-nya tadi diganti n. Ya, len-nya ini juga diganti n. Nya seperti ini aja. Ini L-nya diganti T. Ini L-nya diganti T. Nah ini ya. Ini sort, ini fungsi bawaan Python. Nah ini kurang lebih seperti ini. Oke. Kita coba ya. Kita coba fungsinya. Jadi di sini ada median. Ya, print median. Median di sini juga met. Oke, kita coba jalankan. Ya, kita isi 3 dulu. 5, 8, 7. Nah, ini masih ada error. Math-L is not defined. Math-L di mylib di sini menggunakan math-L. Oh, ini ya, M-nya harusnya kecil. Oke, saya ulangi lagi. 5, 9, 7. Sebentar. Oh, ini 5 itu isinya ya. 8, 1, 2. Masih ada error lagi. Nah, kita lihat errornya ya di sini ya. Tadi ada error, kita lihat di mylib. Ya, mylib. Kalau dilihat dari errornya, di sini ada not support. Kemungkinan karena T ini tadi kan isinya 100 elemen tapi hanya terisi 3. Nah, kita lebih baik, nah ini mungkin saya coba print T-nya biar ada gambaran ya. Nah, ini print T. Saya akan coba print T. Terus akan saya jalankan lagi. Saya isi 3. Ya. Ini 5, ada 8, ada 4. Nah, ini kan ada error nih. Kita lihat. Yang terisi kan hanya 5, 8, 4. Ya. Padahal di sini ada float. Nah, ini tidak bisa dilakukan pengurutan ya. Maka dari itu saya akan lakukan ya, saya sedikit pakai cara yang tricky. Kita copy aja ini. Lalu kita bikin, kita deklarasikan juga sama ini. Ini kan T sama Nmax ya. Nah, berarti kita bisa bikin. Nah, ini T kecil saja. Ya, lalu ini N. Lalu saya buat T, I. Ini fungsinya untuk apa? Mengcopy ya. Ini mengcopy ya nilai T besar ke T kecil tapi sesuai dengan jumlah elemen. Karena jumlah elemennya hanya n. Ya, jumlah elemennya hanya n. Jadi di sini ada T sama dengan float kali n. Ya, bukan Nmax. Kalau yang di sini kan Nmax. Nah, karena n-nya sudah ditentukan, kita tentukan seperti ini, kita isi ya. Lalu kita lakukan sort. Sortnya bukan T besar tapi T kecil. Ya, T kecil berarti T kita sort. Ya. Ini untuk melakukan pengurutan. Ya, untuk melakukan pengurutan. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Nih ya. Panjangnya ada isi 8, 4, 9. Ya. Ini kan indeks ke 0, 8, 4, 9. Sumnya 21, AVG-nya 7. Ketika kita sort,
Ya, berarti kan 4, 8, 9. Mediannya 8. Indeks yang ke 1. Ya, karena di sini 3 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, kita coba kalau genap ya. Isi genap. Ini indeksnya 8, 4, 6, 9. Nah, kita lakukan sorting 4, 6, 8 ya. 6 tambah 8 dibagi 2 hasilnya 7. Karena ini ya. Ini 8, ini 6. Ya, 8 ditambah 6 dibagi 2 hasilnya 7. Untuk mendapatkan nilai mediannya. Oke ya. Ternyata bisa ya, berhasil ya. Nah, berikutnya soal yang berikutnya adalah mencari nilai terkecil dan mencari nilai terbesar. Nah, ini juga sudah ada. Di kasus 2 sudah ada nilai min dan nilai max. Nah, ini sebetulnya kita tinggal copy saja nih. Ya, tinggal copy saja. Terus kita add di sini. Ini untuk mencari nilai min. Biasa kita tambahkan n. Karena n bukan variabel global. Kita gunakan ini ya, global p. Nah, ini tidak perlu di tag, it's not done. Saya mundurkan. Oh ya, n-nya tidak perlu ya, n-nya tidak perlu. Lalu di sini kita buat variabel min. Diinisialisasi dengan nilai indeks, nilai indeks 0. Ini L-nya saya ganti dengan T. Ini for i in. Nah, for i in bukan in L karena bukan int seperti ini ya, bukan int. Tapi kita bisa pakai range seperti ini. Berarti n-nya masih ada nih. N-nya masih aja di sini. Ya. Ini kita copy nih. Nah. Ya. Lalu di sini kita tinggal tambahkan i. Nah, ini kan berarti T ke I. Jika T ke I lebih besar, lebih kecil dari min, maka min sama dengan T ke I. Nah, ini untuk proses untuk mencari nilai minimumnya. Ya, ini proses untuk mencari nilai minimumnya. Jadi, jika T ke I lebih kecil dari min, ya, maka dia akan looping. Ini mungkin min plus 1 ya, karena mulainya tidak perlu dari 0, tapi mulainya dari 1. Karena yang ke 0 sudah diisikan ke min. Oke ya, kita tambahkan di bagian sini minnya. Ini berarti min, ini min. Oke, saya coba jalankan. 8. Wah, ya kan ya. Nggak apa-apa lah, kita isi. Hasilnya minnya adalah 2 ya. Nah, ini kalau di sort benar ya. Yang terkecil adalah 2. Ya, kita sudah dapatkan ini minnya adalah 2.
Saya mulainya n-min plus 1 karena yang T yang ke 0. Ya, T yang ke 0 kita sudah jadikan inisialisasi. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Berarti kalau mendapatkan nilai max, berarti ini tinggal kita copy saja. Balik. Ini max. Mendapatkan nilai max. Ini sama, bedanya ini saya ganti dengan max agar sama sesuai. Ini juga max. Ya. Saya kopikan ke sini. Ini juga max, tapi ini tandanya saya ganti dengan lebih besar. Sama saja, ya. Tandanya saya ganti dengan lebih besar. Berarti selesai ya. Max-nya cuma seperti ini aja, ditambahkan dengan diganti tandanya dengan lebih besar saja. Ya, ini berarti X. Inisialisasi seperti itu. Lalu di sini kita tambahkan X ya, berarti ya. Oke, saya jalankan. 5 saja, indeksnya 5, 6, 7, ya. Mediannya 3, kalau average-nya 4,8, sum-nya 24, ya, sum-nya 24, average-nya 4,8, mediannya 5, min-nya 2, max-nya 2. Berhasil ya, jadi bisa ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau Pak saya masih bingung ya, kalau masih ada pertanyaan, Pak saya masih bingung karena soalnya seperti ini, saya pinginnya inputannya langsung bikin seperti ini saja, ya. Jadi dari awal seperti ini, ya udah kita bikin 2 versi, nggak usah pakai global, ya. Globalnya nggak usah kita pakai, ya. Globalnya nggak usah kita pakai. Berarti globalnya kita tutup seperti ini, ya. Kita nggak perlu menggunakan global. Lalu kalau nggak pakai global ya, ini kalau nggak pakai global berarti ini globalnya kita juga hapus seperti ini. Lalu di sini ya kita bikin 1 sampai 100 saja ya. Ini n-min-nya saya hilangkan saja, ini 0, ini 100. Nah, sekarang berarti global T-nya kita hapus, global n-min-nya juga saya hapus, ya. Global T dan n-min juga saya hapus. Ini n-nya saya tetap 0, ya. Ini kita deklarasikan seperti ini. Sesuaikan di sini. X float n, ya. Berarti ini saya ganti dengan X semua ya. Berarti ini saya sesuaikan X saja, nggak apa-apa. Ini X. Terus di sini ada n-min. Ini berarti saya ganti dengan X. Ya, oke. Yang berikutnya untuk sum berarti kita butuhkan X juga. Sum ini X. Ini juga X. Ini juga X. Ini juga X. Nah, saya tambahkan 2 parameter. Kalau pakai 1 parameter kerepotan. Nah, kalau cuma pakai 1 parameter tidak diketahui n-nya, ya, ini akan cukup kerepotan. Jadi saya menggunakan parameter n dan parameter x. N itu untuk mengetahui jumlah panjangnya. Berarti kan di sini for i in range 0. Ya, 0, n. N-minnya kan sama aja 0 kan. Oke, terus ini berarti yang mylib-nya kita ubah semua. Ya, ini n. Ini saya ganti biar tidak terlalu banyak mengubah variabel. X-nya saya tampung menjadi T. Ini ya. Tidak terlalu banyak mengubah variabel.
Terus di sini saya jadikan 0 ininya. Lalu ini juga. Ini T. Ya. Ini berarti saya tambahkan ini T. Ya. Lalu mat N juga T juga. Ya, biar tidak terlalu banyak mengubah variabel ya. N min-nya saya ubah jadi 0. Nah, ini saya ubah jadi 0. Ini tidak ada lagi. Ini juga saya ganti dengan E. Nah, min-nya saya ubah jadi 0. 0 plus 1 ya 1. Ini 1 saja. Itu aja. Ini juga saya inputnya T. Min-nya saya ubah jadi 0. Berarti ini juga sama, ini 1. Seperti ini. Lihat di sini sudah tidak ada import global, di sini juga tidak ada import global. Berarti ini sudah tidak menggunakan global. Ya, ini sudah tidak menggunakan global. Sekarang kita coba jalankan. Nah, kan pasti ada error ya. Kita ngedit sebanyak itu ya. Kita isi 5 ya. 8 9 4 1 2. Kalau di sum hasilnya 24. 8 tambah 9 17 tambah 4 21 tambah 2 tambah 1 22 tambah 2 24 ya, sumnya 24. Average-nya 4,8. Kalau kita sort 1 4 8 8 ini 1 4 8 9 ya. 1 2 4 8 9. Mediannya itu 4 ya, mediannya 4. Min-nya 1, max-nya 9. Oke ya, sudah betul ya. Berarti sudah terjawab semua. Saya sudah membuat 2 versi. Versi yang pertama menggunakan global, versi yang kedua tidak menggunakan global. Semoga bisa membantu kalian ya. Terima kasih dan selamat belajar.